Halo Sobat Bunga, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Untuk video kali ini, judulnya adalah syarat hidup anggrek secara alami. Senang sekali saya bisa berbagi pengalaman pribadi saya sendiri dalam video ini, yang selama kurang lebih 3 tahun menanam anggrek. Sebelum diketahui syarat-syarat untuk hidupnya tanaman anggrek, setiap nanam anggrek selalu mati terus, sehingga membuat saya frustasi untuk tanaman yang satu ini. Tetapi saya dibuat penasaran dan bereksperimen terus secara autodidak. Dan ternyata ada syarat-syaratnya untuk membuat tanaman anggrek bisa hidup dan tumbuh secara alami dan tidak mati lagi sampai sekarang. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa saja syarat-syarat agar tanaman anggrek bisa tumbuh dan berkembang secara alami. Syarat yang pertama adalah si anggrek harus diletakkan di tempat yang sejuk supaya bunga yang dihasilkan bertahan berbulan-bulan, segar terus dan tidak mudah layu. Syarat yang kedua adalah harus mempunyai sirkulasi udara yang bagus. Semacam ini. Di sini udaranya bisa berhembus dari beberapa penjuru. Dari kiri bisa, dari kanan pun bisa, dari atas, dari sisi kiri, sisi kanan, supaya tidak pengap dan untuk mencegah munculnya jamur-jamur tertentu. Syarat yang ketiga, si anggrek ini harus mendapatkan cukup sinar matahari untuk merangsang pertumbuhan kaiki-kaiki semacam ini atau baby anggrek atau anakan anggrek, dan juga untuk merangsang timbulnya spike atau bakal bunga. Nah, di sini terlihat ada spike baru sebanyak 2 buah. Yang pertama ini, yang kedua ini. Jadi gunanya matahari itu untuk merangsang tumbuhnya spike atau bakal bunga, dan juga untuk merangsang tumbuhnya kaiki-kaiki atau anakan anggrek semacam ini. Nah, di sini sinar matahari sangat perlu sekali supaya pertumbuhan anggreknya berjalan dengan normal, karena mengandung vitamin D, dan juga untuk merangsang agar bunganya berwarna alami. Syarat keempat, diberi pupuk padatan alami secara periodik, misalnya tiap 4 bulan sekali, seperti serbuk kulit telur, lalu cacahan kulit pisang yang telah dijemur, dan daun teh basi yang sudah dikeringkan semacam ini. Nah, di sini harus diberi pupuk padatan berupa daun teh basi yang telah dikeringkan
juga diberi serbuk kulit telur yang sudah dikeringkan juga, dan juga harus diberikan cacahan kulit pisang yang telah dikeringkan semacam ini. Nah, nanti ini diberikan secara berkala ke atas media arang ini. Jadi tidak perlu diberikan setiap hari atau setiap minggu, cukup 4 bulan sekali saja. Syarat yang kelima ialah si anggrek-anggrek ini harus disiram tiap hari menggunakan air cucian beras atau menggunakan rendaman kulit bawang merah, bawang putih atau bawang bombay. Nah, ini kulitnya direndam dalam wadah, biarkan beberapa hari, lalu disiramkan ke tanaman anggrek ini tiap pagi secara bergantian dengan air cucian beras ini. Jadi setiap pagi harus di rolling atau diganti-ganti, bisa menggunakan air bekas cucian beras, bisa menggunakan air rendaman kulit bawang-bawangan, juga di rolling sekali-sekali menggunakan air biasa, dan daunnya pun sekali-sekali disiram supaya kelihatan segar dan supaya debu-debunya yang menempel ke daun bisa hilang. Ini cara penyiramannya harus dilakukan sampai ke bawah ya sobat. Jadi cara menyiramnya jangan hanya menggunakan spray, tetapi diguyurkan saja langsung sampai ke dasar pot. Syarat yang keenam, diusahakan media tanamnya menggunakan arang seperti ini, supaya akar-akarnya mengikat kuat si arang ini, sehingga tanaman anggrek ini bisa tahan terpaan angin yang sangat kencang. Jadi diusahakan menggunakan arang supaya nanti si akarnya bisa mengikat kuat si arang-arang ini, sehingga kalau ada angin yang sangat kencang, si pohon anggrek ini bisa tetap bertahan, tidak rubuh. Jika keenam syarat ini sudah terpenuhi, niscaya tanaman anggreknya akan tumbuh dengan sehat seperti ini ya sobat. Hal ini ditandai dengan munculnya akar-akar yang keluar dari batang anggrek dengan warna yang berbeda antara akar utama dan ujung-ujungnya. Nah, sini terlihat ujung akarnya berbeda warna. Ini kecoklat-coklatan, yang atasnya sudah agak putih, yang menandakan bahwa akar ini tumbuh terus. Di sini pun terlihat akarnya gondrong, panjang seperti ini, keluar dari batang-batang tanaman anggrek ini. Nah, ini menandakan bahwa tanaman anggrek ini sehat adanya, dan juga ditandai dengan tumbuhnya daun-daun yang berwarna hijau seperti ini. Ini daunnya hijau dan keras, dan kalau dilipat ini bakal sobek karena renyah. Nah, ini menandakan bahwa tanaman anggrek ini sehat adanya. Jadi bisa diperlihatkan dengan daunnya yang tumbuh terus, daunnya berwarna hijau, dan terlihat di sini daunnya sangat lebar sekali, panjang lagi.
Juga bisa diperlihatkan bahwa tanaman anggrek kita sehat, yaitu dengan munculnya akar-akar semacam ini. Ini sangat eksotik sekali, bahwa di dalam tanaman ini ada akar yang keluar panjang-panjang semacam ini. Nah, dan juga terlihat di sini sudah tumbuh spike. Ini satu dan satu lagi di ini. Ini sudah tumbuh spike 2. Spike ini adalah bakal bunga. Nah, bunga yang utama saja belum layu. Ternyata sudah tumbuh lagi bakal bunga baru semacam ini. Jadi pohon anggrek ini bunganya berkesinambungan, ada setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan akan muncul terus. Di mana ada bunga yang layu semacam ini. Ini bunga anggrek yang sudah layu. Tapi ada juga kenop-kenop yang muncul baru di bawahnya semacam ini. Nah, ini kenop-kenop baru yang akan membesar dan menjadi kelopak bunga semacam ini. Jadi sini terlihat rangkaian bunganya, ada yang layu dan juga ada yang tumbuh baru lagi. Juga di anggrek sebelahnya juga yang berwarna salem semacam ini. Ini muncul kenop-kenop baru yang menandakan bahwa tanaman anggrek ini sehat adanya. Karena saya letakkan yang pertama di udara yang sejuk, kedua diletakkan di sirkulasi yang sangat bagus, banyak anginnya, dan ketiga diletakkan di kena sinar matahari. Nah, untuk supaya mataharinya tidak terlalu banyak, saya tambahkan di atasnya semacam seng plastik semacam ini, supaya hanya sebagian saja sinar mataharinya mengenai tanaman anggrek ini. Karena kalau sinar mataharinya terlalu panas juga akan menyebabkan anggrek-anggrek ini cepat mati, layu karena kepanasan. Jadi harus diatur sedemikian rupa sehingga hanya sebagian saja sinar matahari yang masuk ke tanaman anggrek ini. Dan jangan lupa juga secara rutin kita harus menambahkan pupuk padatan, limbah dari dapur semacam ini. Ini adalah kulit telur yang dikeringkan lalu digerus, dilembutkan. Juga ini daun teh basi yang dikeringkan, dan ini kulit pisang yang dikeringkan juga lalu dipotong-potong. Ini pupuk padatannya, pupuk alami, tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Dan jangan lupa juga harus disiram tiap hari, bisa menggunakan air bekas cucian beras, bisa juga menggunakan rendaman kulit bawang-bawangan, bisa juga menggunakan air biasa. Jadi kita harus rolling, jadi media airnya harus bergantian, jadi tidak harus selamanya menggunakan air cucian beras, dan harus diselingi dengan air bersih juga bisa. Dan sekali-sekali atau seminggu sekali daun-daunnya disiram menggunakan air yang mengalir. Sekali-sekali harus disemprot dengan air biasa, air ledeng melalui selang, supaya daunnya tidak tertutup oleh debu-debu. Nah, semacam ini kan ini bagus. Kelihatannya segar sekali tanaman anggrek ini. Daunnya juga sangat panjang, sangat lebar. Yang ini jenis anggrek bulan, dan yang di bawahnya
adalah jenis anggrek Cattleya yang baru saja kemarin bermekaran bunganya. Sangat indah sekali bukan sobat? Bunga yang satu ini. Semoga dengan diketahuinya 6 syarat untuk hidup tanaman anggrek ini bisa menggugah hati dan melakukan action untuk segera menanam bunga anggrek ini. Rasanya punya kebanggaan dan kepuasan batin tersendiri menyaksikan bermekaran bunga-bunga anggrek yang dipelihara sendiri dari kebun sendiri, hasil jerih payah sendiri, dan terbayar sudah dengan melihat eksotiknya bunga anggrek yang kita hasilkan sendiri. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga ada manfaatnya. Untuk sobat bunga yang belum subscribe dulu ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi yang lebih awal dalam penayangan video-video yang lebih menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.